Kita ngobrol di PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobrol di PR bareng saya Kania sebagai host. Dan kali ini kita kebakalan kedatangan dua tamu. Yang pertama ada, boleh diperkenalkan Bapak dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Sofyan sebagai Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat. Ya. Lalu Bapak boleh perkenalkan? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Joko, Mbak Kania. Saya dari Grand Pangandaran sebagai Direktur PT Pancajaya Makmur Bersama. Baik. Nah seru banget ya kayaknya obrolan kali ini soalnya kita bakal ngebahas soal pariwisata dan ekonomi, terutama di kawasan Pangandaran. Nah, saya langsung nanya aja nih ya Pak ya. Yang pertama, khususnya di wilayah Jabar Selatan dan Kabupaten Pangandaran. Apa aja sih program atau pembangunan yang dikelola oleh Bapeda untuk tahun 2023? Yang mana sudah terlaksana dan mana yang akan segera selesai di akhir tahun ini Pak? Oke. Sebelum ke proyek, itu kayaknya langsung menusuk ke proyek ya. Jadi Pangandaran ini bagian dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Bukan siapa-siapa, jadi salah satu anak kita. Kemudian di Jawa Barat ini memang paling tidak terbagi 4 wilayah sebetulnya. Yang secara kewilayahan itu ada terintegrasi atau mirip-mirip sumber daya alam lain sebagainya begitu. Di antaranya adalah Jabar Selatan ini. Jabar Selatan ini ada dari mulai Sukabumi sampai ke Pangandaran. Nah, karena Pangandaran ini dulunya kan di Ciamis masuknya. Sekarang masuk Pangandaran. Nah, itulah pembangunannya. Kemudian ada yang wilayah utara, namanya terbagi dua itu. Ada yang Bekasi, Karawang, Purwakarta. Yang satu lagi adalah kawasan Rebana tuh. Subang sampai dengan Cirebon. Nah kalau dua yang di atas ini tuh, kok gini ya tangannya? Ini pengembangannya berbeda dengan yang selatan. Nah yang utara ini lebih condong kepada perindustrian. Meskipun di sana juga ada kawasan atau sebagai lumbung padi kita. Indramayu, Karawang, Subang, begitu ya, sama Cirebon. Tetapi lebih fokus memang itu adalah kepada industri ya, kawasan industri. Nah berbeda dengan Jabar Selatan yang memang secara alamnya juga ya, kalau di utara kan lebih landai. Kalau selatan itu lebih pegunungan ya Pak ya, dan segala macamnya begitu ya. Dan masih hijau. Memang secara rencana tata ruang wilayah pun wilayah selatan Jawa Barat ini tetap istilahnya secara umum hijau warnanya. Sehingga arah pembangunannya atau kebijakan pembangunan yang di Jabar Selatan ini lebih sifatnya natural resources begitu, berdasarkan sumber daya alam. Kalau yang utara memanfaatkan alam, mungkin dari selatan juga, gitu ya. Yang kedua masuk kepada apa saja yang akan dibangun. Satu pertama tadi secara
regulasi dan kebijakan. Itu sudah kita tuangkan di dalam satu rencana tata ruang wilayah, itu yang sudah disahkan di tahun 2022 yang berlaku sampai 2042. Artinya kita harus manut kepada rencana tata ruang wilayah Jawa Barat itu. Itu sudah selesai. Yang kedua adalah pembangunan secara fisik dan non-fisik ya. Nah, secara fisik dan non-fisik ini semuanya kita tuangkan secara keseluruhan di dalam yang namanya peraturan presiden. Kalau sudah peraturan presiden, ini pengertiannya bahwa adanya perhatian penuh juga dari pemerintah pusat. Jadi yang membangun pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, khususnya Kabupaten Pangandaran, dan di dalamnya ada juga peran swasta, di antaranya Pak ini begitu ya. Nah ini yang kolaborasi pembangunan ini yang akan berlangsung atau dilakukan di dalam pembangunan di seluruh provinsi Jawa Barat, termasuk terutama adalah di Kabupaten Pangandaran. Ya. Apa saja yang ada di sana, saya kira lengkap tadi. Secara infrastruktur atau fisik, lebih condong pada infrastruktur ya. Misalnya jalan, kemudian sumber daya air, kemudian jembatan dan lain sebagainya, itu yang tergabung dalam infrastruktur fisik. Non-fisik pun juga sama. Misalnya tadi dalam pengembangan ekonomi, ya, UMKM-nya, pariwisata dan lain sebagainya, begitu. Nah ini kapan dibangunnya dan kapan selesainya, secara bertahap memang kita lakukan. Nah paling tidak memang kita ingin menyiapkan dulu infrastruktur pendukung utama, yaitu adalah akses. Nah karena Pangandaran ini ekonominya sifatnya adalah atau sektornya adalah pariwisata. Seingat saya dulu ada prinsip ya, kalau pariwisata itu harus memenuhi 3A ya. Yang pertama adalah akses, yang kedua amenity, kenyamanan, yang ketiga adalah attraction, menarik gitu. Saya pikir Pangandaran udah menarik ya, apalagi lebaran dan segala macam. Nah aksesnya ini, sejauh ini memang akses kita masih paling tidak ada 2 lah ya yang sudah yang tersedia sekarang. Satu adalah berbasis jalan, yaitu jalannya, tapi memang dari Bandung masih 5 jam. Itu pakai jalan yang memang biasa protokol seperti itu. Yang kedua ada berbasis kereta, tapi disambung dengan jalan. Keretanya sampai ke Banjar. Dari Banjar baru naik ke sana lumayan lah 1 jam, mengurangi sekitar 1,5 jam lah. Nah, ke depan basis jalan sama. Kalau tadi basis jalan rel, nah nanti ada basis jalan lagi, yaitu melalui jalan tol ya. Yang saya berharap janjinya Kementerian PU bisa terlaksana untuk tahun ini sampai 2023 itu adalah pembangunan jalan tol tahap 1, yaitu sampai Garut. Gitu ya. Nanti setelah itu dilanjutkan Garut sampai ke Cilacap. Bukan sampai ke Banjar lagi, tapi sampai ke Cilacap. Nah, saat ini memang lagi tahap pembebasan lahan, gitu ya. Itu lumayan, akan memotong kira-kira ya 2 jaman lah lumayan ya sampai ke Garut. Terus ya kesananya masih agak ini. Memang yang agak karena gini, kalau nggak salah jalurnya itu di selatan ya, Mas. Jadi tidak lewat Cigentong sok macet. Jadi rada ke selatan. Jadi dia menghindari daerah situ. Nah, disitulah memang tantangannya pembangunan jalan di daerah ini tuh cukup berat. Mungkin mirip dengan yang Cipularang ya. Cipularang. Jadi ada gunung-gunung. Nah, ini yang mungkin akan banyak elevated istilahnya ya. Jadi panggung begitu. Banyak penopang. Jadi jalan di atas di atas ini. Bukan nempel di daratan, tapi pakai panggung atau pakai penopang dan lain sebagainya, kira-kira gitu. Itu fisik. Masih panjang nih ngobrolnya. Ya, apa-apa Pak. Lanjut aja. Nah, untuk non-fisik ya, dari sisi pariwisata. Tapi ada fisiknya juga di luar jalan ya. Oh, satu lagi penerbangan ya Mas. Betul. Lewat penerbangan. Penerbangan, alhamdulillah sudah ini. Itu juga kebetulan bandaranya milik provinsi. Itu kecil, tapi kita akan terus mengembangkan dan ini akan kita terus dorong begitu ya, supaya sejauh ini dari mana ya, dari Jakarta?
Jakarta saja. Jakarta ya, saja, dari Jakarta. Susi Air aja. Susi Air itu masih terbatas lah kira-kira demikian. Nah, sedangkan yang non fisik dalam konteks pengembangan ekonomi, setahu saya Pangandaran ini dua sektor utama ya. Sebetulnya kalau dari sisi teori ekonomi pariwisata itu kan bukan tidak masuk lapangan usahanya, tapi kalau digabung-gabungkan menjadi pariwisata kemasannya, yaitu pertanian sebetulnya Pangandaran itu. Penopang ekonominya gitu. Yang kedua adalah memang perdagangan di sana ya, perdagangan dari hasil ekonomi. Tapi yang lainnya saya transportasi, kemudian misalnya makan minum, kemudian ini lapangan usaha ya, bicara lapangan usaha dari sisi teori ekonomi, itu kalau digabungkan memang menjadi kemasan pariwisata. Anggaplah kita kemasannya pariwisata begitu ya. Nah, itu kita dorong juga. Saya kira tidak sedikit ya anggaran yang digelontorkan ke Pangandaran, pembangunan terutama di pantai ya, baik barat maupun timur. Setahu saya paling besar deh Pangandaran dibandingkan dengan kabupaten kota lain. Karena saya sebelum ini di Bebeda juga, jadi saya sedikit tahu bahwa hampir tiap tahun tuh ada. Ditambah juga dari APBN dari pemerintah pusat, gitu ya. Sebetulnya yang saya tahu itu yang paling masif itu pasca ini tsunami. Pasca tsunami, disitulah banyak dibangun, mulai banyak dibangun dan segala macamnya begitu. Secara ini saya pikir sudah cukup mumpuni. Ditambah yang kecil-kecil nih, kayak misalnya pembangunan jembatan ya, ada dua jembatan yang dibangun oleh zamannya Pak RK-nya. Saya sebut sekarang zamannya Pak RK dari Sente. Jadi periode kemarin Pak RK membangun dan sekarang masih ada yang proses tuh yang ke Madasari Pak ya. Madasari apa namanya? Batu Hiu Madasari. Bukan apa? Batu Karas ya. Aduh, Sodong. Oh, Sodong. Yang Sodong, yang itu panjang, jembatannya panjang tuh. Betul. Panjang. Jadi kalau itu selesai, saya kira masyarakat sangat memotong. Karena kalau enggak dia mau muter ke sana kan. Gitu ya, Pak. Kalau ini mah langsung ke ini. Terkegunung. Nah, itu sedang kita selesaikan. Kemudian jembatan yang merah ya sebelumnya dan lain sebagainya itu sudah kita perbaiki dan jalan-jalan sudah perbaiki. Kemudian alun-alun ya kita kerjasama dengan perusahaan dan segala macamnya. Dan kita dorong juga dengan acara-acara dan segala macam itu sudah kita inikan. Singkatnya seperti itu, detailnya silakan nanti supaya ada ini komunikasi. Iya. Jadi buat sobat PR ya yang belum tahu nih Pangandaran tuh udah dibangun apa aja sih gitu ya Pak ya. Karena udah ada beberapa rencana pembangunan di Pangandaran yang pastinya memudahkan wisatawan untuk datang ke Pangandaran, apalagi tadi bakalan ada tol juga, memudahkan biar nggak lewat Gentong juga, biar lebih cepat juga ke Pangandaran. Terus ada bandara juga yang nantinya mungkin dari beberapa daerah atau luar negeri juga bisa mungkin ya langsung ke Pangandaran mungkin untuk kedepannya gitu ya Pak ya. Terus mau nanya lagi nih Pak, untuk tahun 2024 program apa aja sih yang akan dijalankan untuk mendukung kegiatan pariwisata Pangandaran? Ya tadi pertama adalah infrastruktur ya, yang jalan. Utama masih adalah tol. Kalau jalan yang status provinsi atau pusat sampai bawah kabupaten, saya kira memang sudah segitu-gitunya. Yang provinsi juga sudah kita tambah pelebarannya dengan beton ya yang di pinggirnya. Udah lumayan sih. Dulu mah sempit banget gitu ya, tapi dengan bahu milik jalannya kita beton, saya pikir udah lebih besar lagi. Andalannya adalah pembangunan jalan tol yang dijanjikan oleh Kementerian PU sudah mulai dirintis sekarang. Tahun 2024 paling tidak sampai Garut sudah selesai. Mudah-mudahan ya, kita berdoa supaya terutama pembebasan lahannya lancar. Iya, amin. Sampai dilancarkan segalanya ya Pak ya. Indah pada waktunya ya. Indah pada waktunya. Harus sabar, tawakal, istiqomah eta lah segala sesuatu. Iya benar banget nih. Terus sekarang saya mau nanya nih sama Bapak Alip nih ya, soal kenapa sih GP Grand Pangandaran spesifik mengembangkan kawasan dengan kategori pariwisata? Oke, baik ya. Saya rasa kita sepakat ya bahwasanya kebutuhan wisata ini ataupun bisnis pariwisata ini adalah sebuah bisnis yang tidak lekang waktu. Artinya tidak habis selamanya gitu ya. Beda dengan bisnis-bisnis yang lain, dan kita tahu juga bahwasanya
kebutuhan pariwisata ini kan sudah merupakan kebutuhan yang wajib ya buat masyarakat gitu ya. Apalagi sekarang ada yang tadi saya sampaikan di diskusi di luar, bahwasanya ada wisata healing ini kan, healing ini kan baru tren di saat kita penat di kantor, kemudian kita jalan-jalan ke tempat wisata dan lain-lain. Terlepas dari itu memang Grand Pangandaran ini Pak Indra secara RDTR kawasan itu memang dikhususkan untuk kegiatan pariwisata. Sehingga sudah memang di level RDTR ya. RDTR ya, betul. Jadi memang ya fokus kita di pariwisata itu. Di sisi lain ya ada beberapa potensi. Kalau tadi disebutkan oleh Pak Indra ada 3A itu tentang atraksi, accessibility, terus kemudian amenities, itu sebenarnya sudah merupakan existing potensi yang kita miliki, Pangandaran miliki. Di mana bahwasanya kalau dari segi atraksi itu ada beberapa wisata di sana ya, wisata alam, terus wisata budaya, dan wisata minat khusus gitu. Kita tahu bahwasanya kalau untuk wisata alam itu ada beberapa pantai yang menarik di sana, ada 5 favorit pantai di sana, ada Pantai Barat, Pantai Timur, Kerapiak, Batu Karas dan lain-lainnya itu. Kemudian kalau untuk wisata budaya ini tentunya banyak event-event juga yang kolaborasi dengan provinsi selalu support ke kami. Baik itu ada event ya Kite Festival, terus kemudian Milangkala dan beberapa event besar lah yang kemudian sering diberikan oleh provinsi ke kami, ke Pangandaran dalam rangka mengangkat Pangandaran itu supaya lebih lebih ramai, lebih mendapatkan pendapatan yang lebih. Di satu sisi wisata minat khusus. Tentunya Pangandaran ini sebagai wisata yang berkembang, banyak orang yang berbelanja di sana, kuliner yang di sana, termasuk juga salah satunya di Batu Karas itu ada sebuah objek yang memang dikhususkan untuk berselancar ya. Banyak juga wisatawan luar negeri yang memang khusus untuk datang di situ. Terus kemudian daya tarik, tentunya kita tahu bahwasanya Pangandaran ini kan letak geografisnya mungkin 91 km ini kan mempunyai pesisir pantai ya, sehingga saya rasa ini menjadi minat ataupun tempat tujuan favorit bagi masyarakat Jawa Barat khususnya. Jadi maka kita spesifik kepada urusan pariwisata. Itu sih kurang lebihnya. Terus gimana sih Pak kalau Grand Pangandaran ini melihat progres perkembangan Pangandaran 5 tahun terakhir ini? Oh, dari hal itu sebelumnya mungkin saya mengucapkan terima kasih nih ya atas peran serta, atas perhatian pemerintah daerah, provinsi lewat Pak Indra, terus mungkin juga pusat kaitan dengan perkembangan yang ada saat ini sungguh sangat luar biasa gitu ya. Dimana tadi beliau sudah juga menjelaskan beberapa hal yang sudah dibangun di Pangandaran. Lebih tepatnya mungkin ya tadi zaman eranya Pak RK ini Pangandaran sangat dimanjakan dengan perbaikan infrastruktur, khususnya penataan pantai. Terus kemudian di situ juga ada relokasi pedagang kaki lima yang sebelum ini itu pantai kelihatannya tenda biru, Mbak kan? Iya betul. Tenda biru. Jadi kita untuk melihat ke pantai atau akses pantai pun susah. Sekarang perkembangannya sudah cukup bagus, di mana ada relokasi ke pasar-pasar di seberangnya. Itu ada Pananjung Elo, ada Pananjung Sari dan lain-lain itu. Ini peran serta Pemda dan provinsi tentunya. Terus kemudian mungkin dilihat dari indikator kunjungan wisata saja, dalam 5 tahun terakhir ini trennya naik terus, Mbak Kani ya. Jadi di tahun 2022 kemarin itu hampir mungkin sekitar 4 juta, kurang lebih ya, 4.200.000 kunjungan wisata. Wisatawan ya? Wisatawan, betul. Di 5 tahun sebelumnya kunjungan itu tidak lebih dari 3 juta ya. Artinya kan memang ada peningkatan kunjungan itu. Terlepas dari 2022 kemarin selesai pandemi, tapi memang ya atas support keseriusan pemerintah atas pembangunan yang terjadi di Pangandaran. Jadi kalau ditanyakan progresnya seperti apa ya luar biasa. Karena ada andil dari pemerintah juga ya untuk jelas, pastinya. pasti.
Pastinya karena gini ya, pertama dulu lahirnya Kabupaten Pangandaran. Karena kita salah satu syarat daerah otonomi baru istilahnya memang harus meyakinkan pendapatan dan sumber daya alamnya seperti apa gitu. Kalau nggak ada penilaian terhadap itu nggak akan diizinkan gitu ya. Tapi kalau Pangandaran saya pikir layak lah ya. Ditambah juga Ciamis waktu itu memang terlalu besar ya. Jadi difokuskan. Ya. Ciamis akan fokus pertanian, Pangandaran pariwisata. Sehingga muncullah Kabupaten Pangandaran. Nah dari situ bupatinya saya pikir bergerak ya secara perlahan. Tentunya karena bayi baru lahir, bapaknya pasti turut tangan. Kemudian kakeknya presiden juga turun tangan. Kira-kira itulah peran pemerintah. Tapi peran pemerintah semuanya dalam konteks menstimulasi. Meskipun memang stimulasinya dengan anggaran besar ya. Nah, tetapi tetap bahwa perekonomian ini dan segala macamnya kembali kepada teman-teman pengusaha atau swasta. Balik lagi ya. Nah, paling tidak apa yang kita bangun ini menarik perhatian para investor. Salah satunya Mas Alif ini bukan orang Jawa Barat, tapi tertarik terhadap Jawa Barat. Even nanti juga yang dari luar dan segala macam begitu ya. Salah satunya yang ingin kita kembangkan ke depan dengan jalur udara, BIJB insya Allah akan berkembang setelah nanti 29 Oktober Hussein ditutup beberapa penerbangan begitu hanya Jogja saja yang pakai baling-baling. Yang lainnya masih yang ATR, yang lainnya di BIJB. Saya pikir tidak menutup kemungkinan ada juga penerbangan dari BIJB ke Pangandaran begitu. Itu jadi itu pokoknya sudah terencana dengan matang. Tinggal bismillah ya. Dan dukungan dari para investor. Jadi memang tugasnya pemerintah adalah meyakinkan bahwa kalau Anda investasi di sini itu bisa berhasil. Karena untuk perkembangan ekonomi di daerah Pangandaran juga ya Pak ya? Iya pasti. Intinya meningkat atau memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Begitu ya. Dengan cara apa? Memberikan lapangan usaha. Dari mana? Yaitu dari pengembangan pariwisata atau dari perikanan. Tadi ada juga pelatihan perikanan maritim dan segala macam gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi efek dominonya akan besar. Baik. Nah, saya mau nanya lagi nih sama Pak Indra ya. Apa sih visi besar atau roadmap jangka panjang atau menengah untuk dukungan kegiatan pariwisata di Pangandaran? Iya, sebenarnya udah dijelaskan dari awal. Sudah terlalu loncat saya karena dari bawah terus ke atas ini. Intinya begitu. Jadi Jabar Selatan ini kalau bicara provinsi ini tidak bisa per kabupaten kota. Kita bicaranya antar kabupaten kota. Tadi secara kewilayahan Jabar Selatan ini punya tipe karakteristik yang sama setiap kabupaten kotanya. Dengan geografis dan kontur yang sama, pegunungan segala macam gitu termasuk Garut, Tasik, Cianjur, Sukabumi itu sama gitu ya. Disitulah kita membangunnya mirip ya, artinya kebijakannya. Tadi natural resources, jadi artinya kembali kepada alam di situ. Natural resources itu tidak hanya memang memanfaatkan pariwisata dari alam, laut. Kalau Sukabumi itu memunculkan istilah gurilap ya, gunung, rimba dan pantai gitu ya. Itu sama sebetulnya mah gitu ya, cuman kan tiap kabupaten kota pasti punya tagline masing-masing. Nggak tahu nih Pak Alif nanti bikin sama apa Pak. Gitu. Sama ya. Sama. Itu lengkap. Jadi ada gunung, wisatanya bisa di sana gitu ya. Memang gunungnya sih mesti mengerikan. Kemudian ada sungai gitu ya. Pangandaran banyak dengan body rafting lain sebagainya. Kemudian pantai termasuk laut gitu ya. Meskipun ini tapi ikan dan segala macamnya kan oke. Dan bisa berenang juga lah kira-kira seperti itu. Jadi memang selatan ini Pangandaran juga sama, selain untuk pariwisata adalah natural resources tadi. Jadi sebagai bahan baku. Nah tadi harapannya juga menjadi supply chain, artinya sumber bahan baku untuk industri yang ada di utara. Harapannya begitu. Itu dari kelapa, serabut kelapa, dari pohon apa dan segala macam yang ada di selatan itu bisa jadi berbagai jenis. Kayak jok kursinya BMW itu kan dari serabut kelapa. Dan itu ternyata salah satunya dari Jawa Barat.
Bagus juga ya untuk benar-benar mengembangkan perekonomian banget ya Pak ya. Iya tuh, ujung-ujungnya mah ekonomi. Iya, balik lagi ke ekonomi ya Kenapa? ujung-ujungnya. Karena kalau visi besarnya ya Jawa Barat ya, sama dengan Indonesia untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Kenapa? Karena 100 tahun Indonesia merdeka. Artinya Jawa Barat juga harus emas dong ya. Jangan perak atau perunggu gitu ya. Nah, ingin meningkatkan pendapatan per kapita ya. Ini nanti dibantu oleh Pak Alif dengan membuka lapangan usaha, kemudian lain sebagainya begitu ya. Pendapatannya itu kita ingin, kalau sekarang rata-rata Jawa Barat ini sekitar 45 juta per tahun per orang. Ya. Kecuali Mbak Rani. Udah 200 juta sama Mas ini yang operatornya gitu ya. Amin gitu Mas. Amin. Amin. Itu teh kalau dihitung bener mah iya, tapi kalau kalau dihitung bener henteu, tapi mun teu dihitung bener mah nya. Iya. Apalagi kalau dineracakeun mah moal plus, ya, pasti kurang baik. Nah, kembali ke situ, kita ingin seperti negara-negara lain. Istilahnya kalau di sisi ekonomi itu upper middle income. Kita ini masih di lower middle income, gitu ya, di bawah Kita ingin sekitar 120 juta per orang per tahun. 2000 depan inginnya sekitar 56 juta dulu, terus naik gitu Mas. Sampai 2045 Indonesia pun ingin seperti Singapura. Berapa ya? Singapura ini sekarang ini 22.000 US dollar per orang per tahun. Gitu. Mimpi besarnya begitu. Mimpi besarnya ke situ. Dengan apa caranya? Dengan meningkatkan perekonomian. Seperti apa? Membuka lapangan usaha itu. Caranya bagaimana? Mencari investor. Untuk apa? Pembangunan sumber daya alam yang ada di suatu wilayah. Gitu. Wah, kayak pertanyaannya kejawab semua ini kayaknya. Nah, sekarang mau nanya Pak Alif aja deh ya. Kali ini, seperti apa sih visi atau balik lagi ya roadmap Grand Pangandaran untuk menjadi kawasan pariwisata yang bisa booming ke depannya? Oke ya, kalau ditanyakan misi ya, Grand Pangandaran ini harapannya menjadi kawasan pariwisata atau penunjang fasilitas pariwisata Pangandaran yang sudah ada. Tentunya ya secara berkelanjutan ya, sustainable. Kemudian fokus kepada juga industri pariwisatanya. Dengan cara apa? Dengan cara salah satunya pada saat kemarin itu kita sudah merencanakan penataan Grand Pangandaran ini menggunakan Master Planner Internasional. Terus kemudian juga saat ini yang existing sudah dilakukan adalah perencanaan dan pembangunan yang secara berkelanjutan, di mana saat ini kita sudah banyak membangun tuh tentang infrastruktur di kawasannya. Terus kemudian juga di sisi komersilnya kita sudah bangun ruko. Kemudian akomodasinya kita sudah ada alur villa itu yang dimana saat ini dimanage oleh Sahid, yang ternyata benar ekspektasi kita dari sisi okupansinya sungguh luar biasa, yang kemudian ini menjadi potensi lah bagi investor yang mau masuk ataupun teman-teman yang ingin bergabung di Grand Pangandaran ini gitu. Kalau boleh saya share bahwasanya okupansi pada saat weekday saja kita sudah mencapai 35-40% ya. Kalau di weekendnya 80-100. Kalau high season udah jangan tanya lagi bahkan ya. Pasti nggak dapat kamar di harus bawa tenda. Harus bawa tenda ya Pak. Harus bawa tenda. Karena banyak banget wisatawan yang pengen ke Pangandaran, bukan hanya dari Jawa Barat aja gitu kan ya Pak ya. Kemudian ya tentunya kita mengundang brand ataupun investor di dunia pariwisata yang memang mempunyai kecakapan di bidang itu untuk kemudian bisa ayo rame-rame berinvestasi atau mengembangkan pembangunan di Pangandaran ini. Karena mau diakui dan tidak diakui saat ini makanya Grand Pangandaran masuk itu sudah sedikit merubah wajah Pangandaran. Jadi ya kami berharap untuk yang lain ayolah bareng-bareng gitu. Bareng-bareng membangun ya Pak. Mbak ini ikut mau investasi? Amin. Boleh, amin. Terus apa bisnis dari sektor pariwisata yang menarik untuk dikembangkan saat ini di kawasan Grand Pangandaran ya Pak? Oh, tentang bisnisnya ya. Kalau untuk secara kebutuhan di pariwisata tentunya
banyak peluang ya di sana, peluang bisnis. Kalau di sisi akomodasi tadi sudah saya sebutkan bahwasanya salah satunya ya hotel, villa itu peluang bisnis yang luar biasa, di mana tadi okupansi sudah saya sampaikan ya di sana seperti apa, dan secara kebutuhan juga masih banyak. Terus kemudian di sisi F&B itu ada potensi untuk seperti kafe, kemudian juga beach club, terus kemudian F&B wiralaba seperti itu. Dari sisi entertainment bisa saja, karena kan melihat kebutuhan saat ini, memang di Pangandaran seringkali kalau di malam hari itu masih pada bingung. Iya. Mau kemana nih? Iya, mau kemana. Terus kemudian juga dari segi aktivitinya bisa dikembangkan di sana, water park, edupark. Terus kemudian dari sisi edukasinya itu juga masih sangat berpeluang di Grand Pangandaran khususnya itu, dan umumnya di Pangandaran. Itu sih saya rasa. Dengan adanya Bapeda nih ya, dukungan dari Bapeda, apa masukan Grand Pangandaran untuk pemerintah terkait dengan pengembangan pariwisata di Pangandaran? Masukannya, jadi ini tadi sudah dibahas beliau dari awal ya. Jadi sebenarnya itu harapan dan masukan kami. Tadi betul yang disampaikan beliau, bahwasanya pariwisata ini kan kental dengan aturan bahwasanya perjalanan ini kan tidak harus melebihi 3 jam gitu ya. Sementara kan untuk akses ke Pangandaran itu masih memerlukan waktu yang cukup panjang. Jadi bagaimana caranya kita memangkas waktu tempuh itu, di mana tadi sebenarnya beliau sudah menyampaikan bahwasanya akan ada rencana buatan tol, terus kemudian bandara itu diaktifasi lagi, terus kemudian juga penambahan infrastruktur yang lain lah. Jadi sebenarnya itu harapan kami, dan beliau sebenarnya tanpa kami menyampaikan ternyata beliau sudah menyampaikan duluan ya. Jadi harapannya match gitu ya Pak ya. Harapannya match, betul. Ya. Di satu sisi ya kami sebagai swasta di Pangandaran tentunya inginnya ayo rame-rame kemudian saling bekerjasama untuk kembali meningkatkan potensi pariwisata, ekonomi pariwisata di Pangandaran. Kita berkolaborasi tentang hal itu, dan tadi dengan kondisi yang saat ini masih ada keterbatasan akses ini pun sebenarnya okupansi di Pangandaran udah cukup tinggi gitu. Apalagi kalau beliau ini menambahkan alternatif infrastruktur yang lain, itu akan begitu luar biasa. Udah ke Pangandaran lagi belum? Udah, terakhir tahun berapa? SD? Tahun 2022 Pak, ke Pangandaran. Itu ngelewatin yang jalan bukan tahun 2022, malah bulan lalu kalau nggak salah. Iya, bulan lalu. 2 bulan lalu itu pakai mobil ke jalan yang baru dibangun, yang tembus ke Batu Hiu. Dari Pangandaran. Nah, lewat situ Pak. Tapi tetap lewat Pangandaran. Tetap lewat Pangandaran. Nah, kalau saya undang mah jangan langsung ke Pangandaran. Jadi dari Garut misalnya gitu ya. Karena itu jalur dari Sumedang, Sukabumi sampai Pangandaran itu sudah ada jalan akses dan bagus. Ya Mas Alifnya, keren banget lah. Jadi Anda akan nyusur lautan. Oh, jadi pinggirannya itu pantai gitu Pak? Iya. Luar biasa. Itu dari 91 km. Iya, 91 km dari Sukabumi sampai ke Pangandaran. Pokoknya keren banget. Harus mencoba. Kalau road trip kayaknya seru ya Pak? Iya, pakai motor lebih enak sebetulnya. Pakai motor, karena jalannya itu lurus gitu ya, kemudian dan bagus lah jalannya, keren. Nah, kemudian turunnya, istilahnya turunnya atau masuknya dari kota Bandung, jangan hanya dari Tasik atau Ciamis, tapi bisa juga lewat Garut, Pamengpeuk. Kalau enggak lewat Pangalengan. Nanti ke Rancabuaya, lumayan dari Rancabuaya nanti ke sana nyusur pantai. Oh, berarti bisa nembusnya dari Rancabuaya ke Pangandaran itu bisa ya Pak ya? Bisa, ujungnya nyampe, cuman nggak langsung ke Garut, itu kan Garut ya. Iya. Masuk ke Garut, ke pantai Rancabuaya namanya. Nah, jadi sepanjang itu yang 91 km itu banyak pantai-pantai yang bisa dikunjungi. Jadi bukan hanya pemandangan aja, tapi bisa dikunjungi juga ya Pak, pantai-pantai yang di jalan itu. Maksudnya bisa. Yang sepanjang jalan itu bisa dikunjungi juga. Ya Pak, di Tasik itu ada apa lagi?
Kemudian ada yang itu tuh yang Cianjur yang apa? Mas, agak sedikit keluar Pangandaran. Yang Santorini itu. Santorini, oh iya, yang kayak di luar negeri itu apa ya? Yang putih-putih, bangunan putih itu, situ, gitu. Nanti biasanya kalau kami seperti itu, jadi dari Sukabumi, lagi monitoring ya, dari Sukabumi gitu ya, di Sukabumi juga banyak tempat pariwisata, terus jadi paket wisata itu akan sepanjang itu. Nanti berakhirlah di Pangandaran karena di sana ikannya enak. Endingnya di Pangandaran. Karena lebih ya sudah tertata dengan baik ya dibandingkan dengan yang lain. Jauh lah dibanding dulu, bener. Dulu itu apa? Tenda biru ya, wah berantakan. Tapi dengan adanya Bupati waktu itu ya, Pak, diberesin satu bertahap. Kemudian kita bangun, sekarang itu nyaman banget. Baik. Dan sekedar informasi, Pak Indra, ini luar biasa sih buat kami. Kemarin pas kami perjalanan ke Bandung gitu, Pak, ternyata dari arah Banjar menuju Pangandaran itu ada pelebaran jalan, Pak. Jadi penambahan jalan kanan kiri 1 meter, jalan nasional itu sungguh luar biasa dan lumayan memangkas waktu, Pak. Kalaupun hanya pelebaran, yang biasanya kita sampai Banjar itu 1 jam, kemarin ya 30 menit dengan Banjar kondisi ke Pangandaran. Oh, ya itu makin bagus lagi. Karena dulu mah kecil banget, itu yang jadi masalah. Betul. Dan pembangunan juga dari arah yang Cilacap menuju Pangandaran itu juga udah dibenahi. Ya itu tadi salah satu potensi ya, accessibility gitu ya. Sebenarnya Pangandaran itu mudah diakses dari manapun. Dan dari manapun sebenarnya. Mengkerucut ke situ. Iya. Keren. Baik. Jadi ngedengar obrolan. Secara keseluruhan Jawa Barat keren. Iya. Jadi pengen healing ya Sobat PR, pasti Sobat PR juga yang di rumah pengen ke Pangandaran, apalagi ke Grand Pangandaran ada apa Pak? Ada villa yang baru, villa yang bagus, saat ini. yang viral. Pasti Sobat PR tertarik untuk datang ke sana. Baik, sekian aja ngobrol di PR kali ini bersama Bapak Ian dan Bapak Alip. Saya Kania sebagai host ngobrol di PR. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak waktunya. Ikan hiu hewan perairan. Asik. Cakep. I love you Pangandaran. Asik. Oke, kita ngobrol di PR.